Ribuan tentara Korea Utara tengah dilatih untuk menyediakan kekuatan tempur guna membantu Rusia melawan Ukraina. Langkah ini merupakan bagian dari aliansi yang semakin erat antara Moskow dan Pyongyang yang menguntungkan kedua belah pihak dalam beberapa hal. Sejumlah laporan menyebutkan Korea Utara akan menjadi bagian dari batalion khusus Buryat. Mereka akan diorganisasikan dalam brigade serangan lintas udara terpisah ke-11 angkatan bersenjata Rusia. Batalion itu diperkirakan akan mencakup hingga 3.000 tentara Korea Utara dan saat ini sedang dipasok dengan senjata ringan dan amunisi. Batalion itu kemungkinan akan dikerahkan di dekat kota Sutsa yang diduduki Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Tetapi lokasi pasti atau waktu kedatangannya masih belum diketahui. Kantor berita Ukraina Subsline menyebutkan sudah ada sejumlah pasukan Korea Utara di sana. Laporan lain juga menyebutkan pasukan itu bisa dikirimkan ke tanah Ukraina. Sejumlah perwira Korea Utara dilaporkan juga sudah berada di Ukraina yang diduduki Rusia untuk mengamati dan mempelajari medan perang. Tetapi Kiev belum melihat satupun unit Korea Utara yang bertempur. Satu laporan lain mengklaim bahwa 10.000 tentara Korea Utara telah dikirim untuk membantu Rusia. Laporan sebelumnya menyebutkan puluhan warga Korea Utara berada di belakang garis Rusia di Ukraina. Mereka beroperasi dalam tim yang mendukung sistem peluncur untuk rudal balistik KN-23. Korea Utara mulai memasok rudal yang juga dikenal sebagai Hwasong-11 tersebut. Beberapa dari personel Korea Utara ini terbunuh akibat serangan jarak jauh Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah klaim bahwa Pyongyang mengirim personel militer untuk berperang di Ukraina. Dia menyebut laporan itu sebagai tipuan, sedangkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersikeras bahwa hal itu benar-benar terjadi. Pada Senin 14 Oktober 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen yang meminta pengesahan kemitraan strategis antara Moskow dan Pyongyang. RUU itu menyerukan agar masing-masing pihak saling memberikan bantuan militer jika terjadi perang. Ada beberapa alasan mengapa fakta bantuan timbal balik bisa sangat menarik bagi kedua belah pihak. Hal ini menguntungkan Korea Utara dalam beberapa cara. Negara yang kekurangan uang itu dapat menerima bantuan ekonomi dan militer dari Rusia. Imbalannya mereka menyediakan sumber daya personel. Negara itu juga dapat memperoleh pengalaman tempur di dunia nyata di medan perang yang relatif modern, sesuatu yang tidak dimiliki pasukannya selama beberapa dekade. Pasukan Korea Utara yang memerangi Ukraina membantu Rusia mengganti kerugian. Hal itu juga akan membantu Putin menghindari wajib militer yang lebih besar dan tidak populer. Putin disebut melakukan segala hal yang mungkin untuk menunda dan menghindari keputusan untuk melakukan gelombang mobilisasi besar-besaran baru di wilayah Federasi Rusia. Pada bulan September lalu, Komandan Guru Letnan Jenderal Kirill Budanov mengatakan Rusia menghadapi kekurangan pasukan. Pada periode musim panas 2025, Rusia disebut Budanov akan menghadapi dilema. Apakah mengumumkan mobilisasi atau sedikit mengurangi intensitas pertempuran? Seberapa baik pasukan Korea Utara akan bertindak masih menjadi pertanyaan terbuka. Bahkan sudah muncul laporan sekitar 18 orang telah meninggalkan posisi mereka di Kursk dan Bryansk. Namun alasan desersi itu belum diketahui. Masalah besar lainnya yang dihadapi adalah soal bahasa. Kurang dari 1% perwira personel militer Korea Utara yang bisa berbicara bahasa Rusia. Hal ini penting untuk dipahami guna menganalisis kemungkinan melibatkan personel militer ini dalam tindakan militer Rusia di masa mendatang. Korea Utara tidak asing dengan pengerahan pasukan ke luar negeri. Negara itu mengirimkan 1 skuadron pesawat tempur untuk mendukung Vietnam Utara selama perang dengan Amerika Serikat. Negara ini juga mengirimkan pilot untuk menerbangkan jet tempur selama perang Arab-Israel 1973, serta melatih militer untuk mendukung pasukan Iran selama perang Iran-Irak.
Korea Utara secara bersamaan melancarkan kampanye militer dengan intensitas yang lebih tinggi di Angola. Sekitar 3.000 tentara Korea Utara dan 1.000 penasihat mendukung Angola dan melawan pasukan apartheid Afrika Selatan. Pyongyang juga memberikan bantuan militer kepada negara-negara Afrika lainnya termasuk Mozambik dan Zimbabwe. Pasca Perang Dingin, intervensi Korea Utara mengering, tetapi pelatihan termasuk yang diduga dilakukan Hizbullah dalam membangun terowongan terus berlanjut. Suriah adalah teater tempat Brigade Salma bertempur atas nama Bashar al-Assad. Sejauh ini keterlibatan orang-orang asing di perang Ukraina bukan hal yang baru, namun mereka bergabung sebagai tentara swasta dan bukan representasi resmi dari sebuah negara. Legiun asing dibentuk baik oleh Rusia maupun Ukraina. Meskipun sejumlah pihak ngotot NATO sudah terlibat langsung dalam perang, bukti resmi dari hal itu belum ada. Bahkan Rusia terakhir mengatakan NATO akan dinyatakan terlibat langsung dalam perang jika mengizinkan penggunaan senjata mereka menyerang wilayahnya, hal yang belum dilakukan oleh Ukraina. Keterlibatan negara-negara NATO lebih pada pemberian bantuan senjata dengan sejumlah pembatasan. Korea Utara yang mengirim ribuan tentara untuk membantu Rusia akan menjadi perubahan besar dalam status quo tersebut, meskipun seberapa besar pengaruhnya masih harus dilihat. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.